Compressor model representing the interaction between thermodynamic and unsteady flow. Mohon maaf, bentar sih. Mohon maaf Pak, saya minta akses buat record, izin buat di record Pak. Ya sudah diakses. Oke baik Pak. Makasih Pak. Boleh lanjut Sel. Ya saya lanjut ya. Next. Nah, abstrak. Abstrak ini akan dijelaskan oleh teman saya, Abdul Rahman. Silakan. Ya, ini adalah abstrak yang kami review dari jurnal yang telah kami pilih. Nah, abstraknya ini adalah sebuah model numerik yang telah dibangun untuk mempertimbangkan interaksi timbal balik antara kompresor dan pipa. Simulasi proses termodinamik dilakukan berdasarkan keseimbangan massa dan hukum pertama termodinamik dalam ruang hisap, volume silinder dan ruang pelepasan bersama-sama dengan hubungan termodinamik. Pulsasi tekanan di jaringan pipa diprediksi dengan menyelesaikan persamaan aliran tak tunak satu dimensi. Dan perbandingan antara hasil numerik dan sebelumnya hasil eksperimen menemukan kesepakatan yang baik dan pengaruh timbal balik antara proses termodinamik dan tekanan pulsasi, kemudian disorot dengan memperluas analisis lebih lanjut dari kompresor dan pipa. Nah, ini adalah pendahuluannya. Di pendahuluan ini dijelaskan bahwa kompresor reciprocating atau kompresor yang maju mundur merupakan komponen penting dalam banyak industri gas. Ketersediaan model yang disetel dengan baik dalam proses desain awal sangat penting untuk mencegah kesalahan pencocokan kompresor. Model kompresor berdasarkan 3 dimensi komputasi dinamakan fluida karakterisasi rinci dari kinerja mesin. Di pendahuluan ini juga dijelaskan tentang penyelidikan aliran internal di dalam silinder berdasarkan model numerik kuasi 2 dimensi dan 3 dimensi dengan menggunakan area aliran efektif yang disederhanakan dalam aliran dan gaya katup. Namun mereka kurang mempertimbangkan interaksi antara kompresor dan pipa yang terhubung. Dengan demikian, model hibrida dibuat dengan menggabungkan model parameter yang disatukan dengan deskripsi ya. Mohon maaf tadi ada disconnect. Sampai sini ada perkiraan yang lebih tepat dari ruang hisap atau pengosongan menjanjikan diperlakukannya sebagai volume karena ruang mungkin bertipe geometris kompleks dengan multiport. Nah, pada setiap langkah waktu, sifat fluida sebelumnya disimpul yang menghubungkan ruang hisap atau pengosongan dan pipa diterapkan sebagai kondisi batas untuk solusi model SGD dengan melakukan MOC versi trapesium yang dikembangkan oleh penulis. Kinerja kompresor dinilai sehubungan dengan perpindahan katup osilasi tekanan dalam silinder dan diagram P-theta. Nah, ini adalah numerical model dari kompresor SCD.
Nah, gambar 1 menunjukkan diagram skema dari kompresor reciprocating kerja tunggal dengan pipa hisap dan pembuangan. Hukum pertama termodinamik dengan kekekalan massa merupakan dasar untuk mengkaji sifat termodinamika. Kedua, tekanan dan temperatur diasumsikan sebagai seragam dalam volume atur. Persamaan volume atur, persamaan momentum diabaikan dan sistem terbuka yang disatukan ini menjalani proses kuasi keadaan. Kebocoran belum dipertimbangkan dan udara yang ideal digunakan. Nah, persamaan percakapan massa untuk volume atur pada gambar 1 dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini adalah model matematika dari persamaan percakapan massa untuk volume atur, di mana turunan massa chamber value atau ruangan dalam kompresor terhadap sudut engkol sama dengan 1/, omega dikali turunan massa yang masuk terhadap waktu dikurang turunan massa yang keluar terhadap waktu. Nah, di mana omega adalah kecepatan sudut, theta adalah sudut engkol, T adalah waktu, dan dm per dt dapat dihitung untuk silinder kompresor. Nah, yang di bawahnya ini adalah model matematika untuk mencari turunan turunan massa terhadap waktu yang masuk dan turunan massa yang keluar terhadap waktu. Nah, di sini ini adalah V suction valve dikali A suction valve. A itu adalah luas dari pipa yang masuk dikali akar 2 kali P suction tekanan yang masuk dan dikurangi tekanan chamber value atau tekanan ruang dalam kompresor dikali Rho suction atau Rho massa yang masuk. Nah, yang di bawahnya ini sama, cuman bedanya yang di bawahnya ini untuk discharge valve atau untuk pengeluaran. Lanjut. Nah, ini adalah gambar schematic reciprocating kompresor. Yang di sebelah kiri itu suction chamber atau ruangan penghisapan, sebelah kanan discharge chamber atau ruang pengeluaran. Nah, ini dipengaruhi oleh crankshaft. Crankshaft ini diputar terhadap sudut. Nah, pada gambar-gambar ini, pada suction chamber juga ada model matematikanya dan pada discharge chamber juga ada model matematikanya. Nah, model matematikanya itu adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah model matematika untuk area suction chamber atau ruang suction di dalam kompresor, di mana A suction valve dan A discharge valve adalah area aliran, dan V adalah koefisien semi empiris yang mempertimbangkan non-idealitas dari katup, dan YS dan YD adalah perpindahan dari orientasi plat katup tertutup atau simpangan gitulah untuk ruang hisap. Nah, subscribe out adalah untuk suction valve dan dm out per dt sama dengan dms per dt. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar gitu. Dan ini adalah model matematikanya. Model matematikanya itu turunan massa yang masuk terhadap waktu sama dengan Rho suction pipe. Ini Rho gas yang masuk dikali energi dalam gas yang masuk dikali luas dari pipa tersebut, atau lebar atau ya luas lah. Nah, yang di kanan ini adalah model matematika untuk yang discharge chamber, di mana subscribe SP mengacu pada suction line garis hisap untuk ruang pembuangan. Nah, katup pelepasan dalam dm in atau dmd atau per dt dan out adalah singkatan dari pipa pelepasan, di mana laju aliran massa dinyatakan sebagai sama, cuman bedanya ini cuman discharge pada keadaan discharge atau pada keadaan pengeluaran gas. Nah, ini adalah model matematika untuk volume sesaat silinder dari titik mati atas. Jadi pada volume silinder pada saat piston itu di titik mati paling atas, berada pada posisi paling jauh dari poros engkol. Nah, rumusnya itu volume chamber atau volume ruang sama dengan volume chamber line ditambah V dc. Nah, ini sama aja kayak rumus lingkaran karena bentuknya emang
seperti tabung ya, per 4 dikali R1. R1 ini adalah volume radius engkol, dan R2 adalah panjang connecting rod dikali 1 min cos theta ditambah R2 per R1 dikali 1 min akar 1 min R1 per R2 kuadrat dikali sin kuadrat theta. Lanjut. Nah, yang 2.2 ini akan dijelaskan oleh Marcelino Raihan, teman saya. Ya, untuk 2.2 ini terdapat persamaan yang mengatur dalam pipa. Nah, model dinamik gas menyelesaikan aliran non-homotropik satu dimensi yang memperhitungkan perubahan luas penampang, gesekan dan proses perpindahan panas. Dengan demikian, sistem hiperbolik non-homogen dibentuk oleh A. Kemudian susunan konservatif persamaan kontinuitas, momentum, dan energi ditunjukkan di persamaan berikut. Bisa dilihat persamaannya ya. Nah, ini bisa jelaskan di mana G itu mewakili istilah gesekan, kemudian Q itu mengacu pada istilah perpindahan panas, dan subskrip 0 adalah singkatan dari pernyataan stagnasi. Penutupan sistem percakapan atau dilakukan dengan persamaan sifat gas sempurna. Next. Kemudian di sini terdapat solusi numeriknya. Akan saya jelaskan. Resolusi model numerik mengikuti perhitungan numerik 2 langkah. Langkah pertama adalah penyelesaian dari medan aliran berdenyut di dalam pipa. Sifat aliran titik internal diselesaikan dengan menggunakan metode LW2W. Dan sifat aliran pada titik akhir pipa, kecuali untuk kondisi batas model SCD, itu yang tadi dijelaskan, diperbarui dengan aplikasi TMOC yang dikembangkan oleh penulis. Kemudian tergantung pada sifat fluida sebelumnya, dari batas titik yang menghubungkan ruang hisap ataupun pelepasan, dan juga pipa. Kondisi termodinamika model SCD diselesaikan dengan mengikuti prosedur integral trapesium, yang pada intinya merupakan algoritma implisit yang harus dihitung secara literatif. Suhu dan densitas dalam volume atur adalah dua sifat termodinamika independen yang cukup untuk memilih sifat termodinamika lainnya. Untuk setiap langkah waktu, kedua properti ini diperbarui hingga kondisi konvergensi. Pada setiap iterasi, perhitungan dinamika katup dilakukan dengan cara fourth order metode Runge-Kutta. Dan kondisi batas model SCD juga dihitung berulang kali dengan menggunakan TMOC atau aplikasi yang dikembangkan oleh penulis. Seluruh prosedur ini berulang dengan langkah waktu sampai kondisi konvergensi tercapai. Ya, next. Kemudian kesimpulan dari makalah ini adalah model kesimpulan dulu. Kesimpulan dari makalah ini adalah model numerik non-linear sepenuhnya dikembangkan untuk analisis proses termodinamika dan pulsasi tekanan dalam sistem kompresi reciprocating. Keuntungan utama dari model ini adalah menggabungkan simulasi domain waktu dari siklus termodinamika kompresor dengan perhitungan domain waktu dari aliran transient dalam sistem perpipaan. Yang pertama memungkinkan permodelan ruang hisap, volume silinder, dan pelepasan chamber dengan persamaan kekekalan massa dan energi. Sedangkan yang terakhir dilakukan dengan menggunakan metode Two-Step-Lax-Wendroff. Validitas model telah dikonfirmasi dengan memberikan prediksi yang memuaskan terhadap yang tersedia hasil eksperimen. Setelah itu, analisis sensitivitas dilakukan untuk menyoroti efek timbal balik dari tekanan pulsasi dalam sistem perpipaan dan kinerja termodinamika kompresor. Kemudian, grafik akan dijelaskan oleh Abdul Rahman.
Mohon maaf, tadi mic-nya belum dinyalain. Jadi gambar grafik di kanan ini. Jadi gambar grafik di kanan ini adalah, mohon maaf tadi mic-nya belum dinyalain. Jadi gambar grafik di kanan ini adalah grafik 2, dan ini adalah percobaan dari penulis. Nah, percobaan ini dilakukan dengan menggunakan mesin kompresor yang berspesifikasi di tabel 1, pada tabel 1. Jadi ini adalah spesifikasinya. Nah, ini silinder diameternya sekian, piston stroke-nya sekian, panjangnya, connecting rod-nya sekian. Nah, itu bisa dibaca aja, bisa dilihat. Oke. Lanjut, jadi dapat disimpulkan. Bentar. Dapat disimpulkan, variasi tekanan dalam silinder dari model SCD dan hasil eksperimen ditampilkan bersama dengan data dari model kompresor dengan tekanan batas konstan. Selama proses ekspansi dan kompresi, perubahan tekanan dari kedua model bertepatan dengan nilai yang diukur. Namun model SCD menunjukkan manfaat memprediksi siklus termodinamik dengan menganalisis secara rinci perubahan tekanan dalam fase hisap atau pengosongan. Nah, model SCD dapat memprediksi osilasi tekanan jauh lebih baik daripada model dengan tekanan konstan, terutama untuk perbandingan dalam proses pelepasan. Nah, perbandingan tekanan dalam silinder antara data numerik dan data hasil eksperimen pada gambar grafik 3 menunjukkan variasi tekanan di ruang isap, tekanan di dalam silinder tanpa konfigurasi perpipaan. Nah, diketahui oleh penulis atau oleh pembuat jurnal, eksperimennya itu menggunakan pipa isap sepanjang 1,45 meter dan 2,8 meter. Nah, bisa kita Jadi ini ada kesimpulannya. Mohon maaf tadi ke pause ya. Grafiknya bisa kita lihat, grafik gambar 3 bisa kita lihat pada slide setelahnya. Ini slide-nya. Pencet. Bentar. Aduh. Jadi gambar samping kiri ini adalah gambar proses suction atau pengisapan. Grafik yang di atas adalah proses suction yang menggunakan resonansi. Jadi pada saat pengisapan terjadi perpindahan sudut pada crankshaft yang menyebabkan berubahnya tekanan naik turun seperti pada grafik secara cepat. Jadi grafik ini menunjukkan perbandingan sudut dan tekanan. Nah, gambar yang di bawahnya ini itu perbandingan terhadap hasil eksperimen dengan tekanan batas konstan. Nah, gambar grafik 4 ini sama cuman perbedaannya itu pada besarnya tekanannya lebih besar dan amplitudo gelombangnya lebih tinggi. Kita sekian dari kelompok kami. Ya, sekian dari presentasi yang sudah saya dan Abdul jelaskan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya?
Ya, boleh. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami, dari kelompok 10. Sekian dari kelompok kami, mungkin itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, Namora. Halo. Izin Pak. Ya, bisa dilanjutkan ya yang belum presentasi untuk mulai share screen. Oke Pak, saya izin masuk screen share ya Pak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Damura dan teman-teman semua. Pada hari malam ini kami akan menjelaskan tentang Presentasinya jurnal. di record ya, direkam. Maaf. Ya. Pada malam ini kami akan mereview jurnal model efeksi gerakan katup dan denyut tekanan untuk menyelidiki proses termodinamika dan aliran internal di dalam kompresor bolak-balik. Kami dari Presentasi kelompoknya bisa dimulai direkam ya. Oh iya, maaf Pak. Ini Pak. Ya. Kami berdua, saya sendiri Yusuf Faraji dengan NIM 2010311103 dan teman saya Yusuf Eka Setiarsana dengan NIM 2010313025. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Yusuf. Silakan Yusuf. Masuk Pak. Pertama, saya akan menyebutkan dulu materi yang akan dibahas dalam review jurnal pada kali ini. Yang pertama ada abstrak, kedua pendahuluan, ketiga ada model numerik, keempat ada pengaturan eksperimen atau pengaturan barang yang untuk dieksperimenkan, terus hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Masuk ke topik yang pertama yaitu abstrak. Pada kali ini abstraknya adalah yang pertama, untuk memprediksi gerakan katup dan pulsasi tekanan secara akurat itu merupakan suatu peran penting dalam mengevaluasi kinerja termodinamika dalam kompresor bolak-balik. Aliran transien di dalam kompresor dan interaksi antara gerakan katup dan pulsasi tekanan dapat diselesaikan secara bersamaan. Peneliti menggunakan model RNG, KE, dan model DES untuk menguji pengaruhnya terhadap pulsasi tekanan. Analisis FFT menunjukkan bahwa model RNG KE memprediksi pulsasi tekanan cukup baik di bawah 500 Hz. Namun, model DES dapat menyelesaikan frekuensi yang jauh lebih tinggi di atas 1500 Hz dalam rentang kesalahan 10% pada 420 RPM. Pendahuluan. Latar belakang dalam pendahuluan yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama, karena banyaknya penggunaan kompresor bolak-balik dalam industri, namun memiliki beberapa kekurangan di bagian pulsasi tekanan dan interaksi gerakan katup di ruang hisap. Kedua, peneliti ingin meliti dan meminimalisir kekurangan dari kompresor bolak-balik agar kompresor bisa bekerja secara efektif. Ketiga, melanjutkan penelitian sebelumnya yang kurang lengkap yang dilakukan oleh Edsol, Srinivas, Tiacini tentang kompresor bolak-balik. Sekarang kita masuk ke model numerik. Geometri dan domain komputasi. Nah, di sini peneliti menggunakan kompresor 2 dimensi untuk menyelidiki gerakan katup di mana mesh segitiga itu digunakan untuk membentuk saluran aliran katup sebagai transisi antara ruang hisap atau pengosongan dan ruang kerja. Terus domain aliran plat katup dibagi menjadi 8 bagian, yaitu Z1 sampai Z8. Di dalam bagian ini, setiap zona terhubung ke zona yang berdekatan dengan mengatur antarmuka. Kemudian Z2 dan Z6 adalah bagian yang diharapkan untuk bergerak dengan plat katup sesuai pada posisi yang sama kecepatan di setiap langkah waktu. Dan 6 zona lainnya atau 6 zona sisanya berubah menjadi bentuk dengan gerakan cincin. Misalnya, saat plat katup bergerak menuju pembatas, Z1, Z7, dan Z8 didegangkan, dan Z3 sampai Z5 dikompresi. Nah, ini bisa dilihat pembagian Z1 sampai Z8 yang saya sebutkan tadi. Ini adalah sebuah kompresor udara kerja ganda.
yang mencakup 2 katup hisap dan 2 katup buang pada sisi penutup dan sisi engkol, masing-masing seperti yang ditunjukkan pada gambar. Katup hisap memiliki 3 plat cincin dan dimensi kompresor, dan katup ditunjukkan pada tabel. Bagian luar, tengah, dan dalam plat memiliki 8, 6, dan 3 pegas dengan kelakuan masing-masing 1.500 Newton per meter. Konfigurasi dimensi yang digunakan ini dalam pelepasan identik dengan katup hisapnya. Bisa dilihat ini dalam pengaturannya juga setiap bagian kiri dan kanan diberi 0,05 mm jarak agar tidak berhimpit terlalu. Next. Melihat dari gambar tadi, pasangan antar muka antara kursi Z8 dan limiter Z1 dan Z7 diatur berdasarkan diameter dalam dan luar. Pelat cincin dan gaya FP akan dihitung melintasi seluruh permukaan atas. Oleh karena itu, koefisien 0,9 diatur untuk menghitung gaya FP saat katup tertutup. Sebuah koefisien rebound 0,3 juga diatur untuk mensimulasikan pantulan pelat katup saat menabrak pembatas atau jok, seperti pada gambar yang tadi. Mempertimbangkan bahwa pelat katup disederhanakan sebagai kebebasan 1 derajat model kaku, pelat cincin akan berperilaku sebagai translasi gerak, dan dinamika katup dapat dinyatakan pada rumus berikut, yaitu MXX plus CX plus KX sama dengan FP ditambah F0. Selanjutnya, untuk perpindahan katup X gaya FP memiliki evaluasi distribusi tekanan di sepanjang permukaan cincin. Dapat dirumuskan sebagai FP integral A P kali D kali A. Next. Ini adalah gambar rangka mesh untuk kompresor dan sistem. Mulai dari kompresor dengan bagian yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah dibagi dengan 8 bagian, dilanjutkan dengan sambungan perpipaan, dan dengan outlet yang terpasang di atas. Mesh ini untuk menguji aliran yang ada di dalam kompresor itu. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Farezi. Silakan. Ya, sekarang topiknya itu persamaan yang mengatur kondisi batas. Ini persamaan rata-rata Reynolds, Navier-Stokes yang digunakan untuk memecahkan aliran transient dalam dominasi komputasi. Dan model RNG-KE dipilih untuk menghitung turbulensi kontribusi transportasi pada awalnya yang diterima secara luas untuk aliran melalui katup. Persamaan untuk gas nyata juga disertakan untuk mengatasi aliran kompresibel ini. Persamaan untuk konservasi kontinuitas dan momentum ditulis sebagai berikut. Untuk continuity equation ini d rho per dt tambah delta rho kali v sama dengan 0. Untuk persamaan momentumnya, ya rho dalam kurung dv per dt tambah delta v kali v sama dengan min delta P tambah delta T. Hasil perhitungan pergerakan piston itu V sama dengan S NP per 60 dikali dalam kurung sin theta tambah lambda per 2 dikali sin 2 theta per akar dari 1 dikurang lambda kuadrat dikali sin kuadrat theta. Nah, di sini ada penampang numerik kompresor. Yang sebelah kiri ini gambarnya nih. Dan gambar ini yang diperiksa dari saluran katup melepaskan ditunjukkan pada ini CA 254,8 derajat, dan habis itu juga ada CA 260,8 derajat dan CA 264,9 derajat. Ini di bagian suction chamber, di bagian pistonnya, dan satu lagi ada di short chamber. Nah, setelah sekitar 6 siklus, penyimbangan dari laju aliran massa dan tekanan itu sangat kecil, seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 nih.
penyimpangan laju aliran itu masanya jauh lebih kecil dari 1% antara tes 2 dan tes 3. Nah, kurva tekanan di nozzle outlet dalam satu siklus menunjukkan bahwa perbedaan maksimum adalah 0,01 MPa dan perbedaan maksimum antara tekanan rata-rata lebih kecil dari 0,5%. Seperti ditunjukkan pada gambar 6. Gambar 6-nya masih sama ini. Ini gambarnya. Lalu ada 3 sensor tekanan dengan pengukuran mulai dari 0 hingga 3,5 bar, yaitu P1 sampai P3 pada gambar 7 ini digunakan untuk memantau tekanan dinamis ruang isap kerja di ruang sisi penutup dan ruang pelepasan. Masing-masing tekanan di tangki pembuangan dikendalikan oleh katup pengatur ini. Nah, lalu pembagian topik hasil dan pembahasan. Nah, di sini tekanan di ruang kerja ini. Awalnya, hasil numerik model RNG-KE akan dibandingkan dengan hasil eksperimen pada tekanan pelepasan 0,2 MPa dan kecepatan putaran 420 rpm. Jika dilihat pada gambar 9 ini, diagram pH dari kedua data numerik dan eksperimental ditunjukkan di mana tekanan dipantau di lokasi ruang kerja head-end. Perubahan tekanan dengan sudut rotasi menunjukkan tren keseluruhan yang hampir sama dengan antara hasil simulasi dan katup eksperimental. Perbedaan maksimum antara tekanan yang diprediksi dan nilai-nilai eksperimentalnya itu sekitar 0,016 MPa. Ya, bisa dibilang lebih sedikit 6,7% dari yang terukur pada CA 342 derajat, sekitar 0,24 MPa. Nah, selama proses ekspansi ini, perbedaan tekanan antara tekanan yang diprediksi dan nilai eksperimental secara bertahap meningkat dengan meningkatnya sudut engkol. Sementara itu, selama proses kompresi, perbedaan tekanan antara nilai eksperimental dan tekanan yang diprediksi meningkat dengan sudut engkol. Artinya itu tekanan yang diprediksi menurun lebih lambat. Bisa dilihat sini. Menurun lebih lambat dan meningkat lebih cepat daripada perubahan tekanan eksperimental. Alasan untuk ini mungkin karena perkiraan kebocoran itu terlalu rendah melalui ring piston. Nah, kegagalan ring piston itu menyebabkan peningkatan kebocoran antara dua ruang kerja. Ada 5 fluktuasi tekanan selama proses pembuangan. Di mana model itu numerik sama 3 fluktuasi tekanan pertama dengan cukup baik. Namun perbedaan cukup besar dapat diamati pada akhir proses pembuangan. Nah, lalu di diagram ini juga ada diagram yang pH yang diperoleh dari model DASH ini yang dibilang dengan model realizable ada di gambar 9. Jika kita lihat model DASH itu dapat memprediksi osilasi tekanan selama proses suction jauh lebih baik daripada RNG ke model. Dan perbedaan antara diagram pH semakin berkurang selama proses pelepasan. Lalu kalau lihat juga dari sini, suction loss model RNG itu sekitar 2,8% dari hasil eksperimental. Kalau ada di sini di tabel. Lalu deviasi discharge loss-nya itu untuk model RNG 14,6%. Dia lebih besar dari deviasi discharge loss model DASH yang lainnya yang hanya 3,45%. Nah, kalau kita lihat di tabel itu kehilangan daya katup itu juga dievaluasi. Suction loss model RNG KE adalah 0,2127 kW dan itu 2,8% jauh dari hasil eksperimen. Sedangkan suction loss model DASH menyimpang jauh dari model RNG KE itu. Tidak tulis ini 14,6%. Dan lagi, oke, maaf ada gangguan sebentar ya. Nah, ini ada pulsasi tekanan di dalam ruang pelepasan. Kalau kita lihat nih di gambar, jadi gambar 10 ini itu menunjukkan pulsasi tekanan dari model RNG KE dan model DASH yang dan hasil eksperimennya itu. Seperti yang diamati, kedua model FSI dapat mengikuti kecenderungan denyut tekanan eksperimental. Sedangkan model DASH lebih sesuai dengan hasil eksperimen daripada RNG ke KE dalam hal frekuensi yang lebih tinggi. Sementara itu,
Pulsasi tekanan model LNG KE jauh lebih halus selama periode katup saat pasan ditutup. Nah, namun dari perbedaan itu, perbedaan tekanan maksimum antara model LNG KE dan hasil eksperimen itu adalah 0,094 MPa pada CA sekitar 278,5 derajat. Nah, dan 0,012 MPa pada CA 123 derajat antara model DES dan hasil eksperimennya itu. Lalu perbedaan tekanan rata-rata dalam siklus model LNG KE dan model DES itu 1,6% dan 1,4% itu masing-masingnya itu. Nah, saat ini ada rumus SPL sama dengan 20 dikali log dalam kurung P per PO. Nah, itu tuh P itu tuh fluktuasinya tuh, fluktuasi tekanan, dan PO itu tuh kayak sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, lalu di bawahnya itu ada error sama dengan ABS dalam kurung SPL ISP dikurang SPL NUM 2G SPL ISP dikali 100%. Nah, SPL ISP dan SPL NUM itu adalah SPL dari hasil eksperimen dan model numerik masing-masing. Dapat dilihat di gambar sebelah sini. Nah, ada kesalahan relatif dari kedua model RNG, KE, dan model DES kurang dari 10% dalam kisaran dari 7 sampai 500 Hz. Kecuali bahwa model RNG itu KE itu melebihi sekitar 133 Hz. Lalu ada pengangkatan katup pembuangan. Pengangkatan katup keluar dari katup pelepasan di ujung kepala kompresor diukur dan digunakan untuk memverifikasi keandalan dari kedua model numerik. Pengangkatan katup itu adalah nilai rata-rata diukur di 3 lokasi sepanjang arah melingkar dari plat cincin dengan interval 120. Katup yang dinormalisasi ditunjukkan pada gambar 12 di sini. Nah, seperti yang diamati ini, keduanya diprediksi angkat katup dari model numerik setuju dengan eksperimental pengangkatan katup dalam hal kecenderungan. Dan semua kurva pengangkatan katup menunjukkan 4 fluktuasi utama. Namun ada beberapa perbedaan antara model numeriknya dan hasil eksperimen. Kedua katup model numerik dibuka lebih awal daripada eksperimental dan kecepatan 4 katup itu jauh lebih cepat pada fluktuasi pertama. Dibandingkan dengan model RNG KE, DES model mampu mengangkat fluktuasi kecil 4 katup pada akhir pembuangan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini gambar 12 ini. Nah, lalu ada aliran internal dalam silinder, yaitu untuk menyelidiki karakteristik aliran internal dalam katup di dalam kompresor, distribusi tekanan kompresor pada CA 256,8 derajat, juga CA 260,8 derajat, dan CA 264,9 derajat. Seperti ditunjukkan pada gambar 9, balik lagi. Nah, ini korelasi, dia berkorelasi dengan momen tepat sebelum pelepasan katup di ujung kepala terbuka. Selama katup diangkat dan plat katup menyentuh pembatas, masing-masing seperti yang ditunjukkan gambar ini, volume ruang kerja di ujung kepala itu berkurang dan ruang kerja di ujung engkol meningkat karena gerakan piston ke atas. Gas dalam ruangan kerja itu gas dalam ruangan kerja itu tuh ya sih bilang apa ya? Ya gas dalam itu gimana ya? Beda bahasa nih. Gini. Jadi gas di ruang kerja itu dibuang dengan putaran piston. Nanti pembukaan katupnya itu menciptakan pengalasan gelombang dan gelombang kompresi di ruang kerja dan di ruang pembuangan. Nah, nanti selanjutnya ini ada kesimpulan. Kesimpulan dari laporan ini, dari jurnal ini itu melalui simulasi medan aliran di dalam kompresor bolak-balik dengan menggunakan alat CFD. Beberapa kesimpulan dapat diringkas sebagai berikut.
Yang pertama, metode pemetaan mesh yang diusulkan menggabungkan dinamis teknik mesh telah berhasil diterapkan untuk mensimulasikan aliran transient dalam kompresor dan dapat memprediksi termodinamika kerja dengan presisi yang wajar. Lalu yang kedua, model turbulensi sangat penting saat memprediksi pulsasi tekanan, tetapi memiliki efek terbatas pada gerakan katup dan diagram pH. Model DASH yang ketiga ini model DASH memprediksi pulsasi tekanan dalam pelepasan ruang jauh lebih baik daripada model RNG KE khususnya pada atas 500 Hz. Yang keempat, ada beberapa perbedaan antara yang diprediksi luas aliran katup dan hasil percobaan, dan fluktuasi pengangkatan katup yang diprediksi oleh model DASH bertepatan dengan eksperimen secara akurat. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Izin masuk, moderator. Silakan, Mas Angga. Izin bertanya, perkenalkan, nama saya Uji Taufik dari kelompok 9. Mau nanya dong, ini kenapa ya peneliti jurnal ini tuh lebih memilih menggunakan persamaan Reynolds-Navier-Stokes untuk menghitung aliran transiennya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini satu pertanyaan lagi. Tes moderator. Ya, silakan. Izin bertanya. Dari tadi kan membahas tentang model DASH. Nah, bisa dijelasin nggak tentang apa yang dimaksud dengan model DASH tersebut? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk pada mulai izin sebentar untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Izin masuk. Saya izin menjawab pertanyaan yang ditanya tentang mengapa peneliti lebih memilih menggunakan persamaan Reynolds. Jadi persamaan Reynolds sendiri itu ada atau diciptakan untuk menghitung pola aliran dalam situasi fluida yang berbeda. Nah, bilangan Reynolds sendiri itu memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan, mulai dari cairan dalam pipa hingga aliran udara di atas sayap pesawat. Nah, tadi kan dalam gambar pengaturan eksperimen sudah dilihat settingan atau pengaturan eksperimennya ya. Dia menggunakan kompresor dan sistem perpipaan. Yang mana di pipa pasti ada cairannya, makanya peneliti lebih menggunakan persamaan Reynolds agar bisa menghitung cairan yang ada dalam pipa tersebut. Itu
Gitu aja. Apakah udah terjawab, Mas Angga? Ya, sudah cukup terjawab. Terima kasih atas jawabannya, Yusuf. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Albi, yaitu apa yang dimaksud dengan model DES. Mungkin tadi saya lupa menjelaskan, jadi model DES itu kepanjangan adalah Detached Eddy Simulation, atau bisa disebut sebagai simulasi pusaran terpisah. Nah, model DES ini tuh sebenarnya modifikasi dari model persamaan Reynolds Average Navier-Stokes Equation, atau bisa diartikan sebagai persamaan Navier-Stokes. Nah, jadi model ini tuh dia beralih ke formulasi skala subgrid di wilayah yang cukup baik untuk perhitungan simulasi pusaran besar. Mungkin apa sudah terjawab, Mas Albi? Sudah, Mas Rizky. Oke. Terima kasih jawabannya ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dengan ini saya mengakhiri presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Namura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk berikutnya masih ada lagi yang akan melakukan presentasi kelompok, bisa dimulai melakukan share screen. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Udah masuk belum PowerPoint-nya? Sudah. Bisa dimulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagaskara Girianggoro bersama Mas Rino Manggora Badua Marbun. Di record. Bentar guys, belum record. Di record untuk presentasi kelompoknya. Perlu permission, Pak, tulisannya, Pak. Permission dari hostnya. Iya, bisa di Udah di record. Udah, Bun. Oh iya udah, oke. Gas. Ya baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Bagaskara Girianggoro bersama Mas Rino Manggora Marbun ingin mempresentasikan tentang apa yang telah kami diskusikan kemarin beberapa hari yang lalu tentang jurnal yang berjudul Thermodynamic Analysis for High Power Electricity Generation System Based on Closed Brayton Cycle with Finite Cold Source on Hypersonic Vehicle. Lalu materi pertama akan dijelaskan oleh Marcelino Manggora. Silakan, Mas. Oke, terima kasih. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang pembangkitan listrik atau electricity generation pada sistem CBC atau closed Brayton cycle, atau itu bisa ditranslate sebagai siklus tertutup Brayton. Pembangkitan listrik pada sistem tertutup Brayton atau CBC di kendaraan hypersonic di atas supersonik. Supersonik itu kan kecepatannya di atas kecepatan suara ya. Kecepatan suara itu Mach 1 kalau salah. Kalau hypersonic ini itu sekitar Mach 5 kalau nggak salah. Sangat dibatasi oleh sumber tenaga atau bahan bakar dingin yang ada pada kendaraan. Ini kenapa tadi disebutnya sebagai finite cold source. Finite itu maksudnya terbatas karena dia bahan bakar yang tersedia itu cuma yang ada ditampung di kendaraan itu, dia nggak bisa disuplai ulang saat dia terbang, kecuali ada bantuan dari mesin atau alat lain. Jurnal ini membahas tentang efek dari finite cold source terhadap kekuatan pembangkitan listrik dan melakukan perbandingan terhadap sistem CBC pada tiap-tiap jenis bahan bakar yang digunakan. Lalu selanjutnya, model sistem CBC sederhana telah dibuat untuk mengevaluasi performa dari pembangkitan tenaga. Hasilnya menunjukkan bahwa suhu dari cold source sangat berpengaruh sekali kepada efisiensi dan tenaga dari sistem CBC.
modelnya ini maksudnya mereka ada 2 peneliti nanti di slide selanjutnya. Itu mereka membuat model atau contoh dari sistem CBC ini yang sederhananya, lalu mereka mengujinya untuk mencari tahu tentang efisiensi dan tenaga dari sistem CBC itu. Tapi sebelum kita mulai, ini kan tadi saya udah membahas tentang CBC. Tapi sebenarnya apa sih itu siklus Brayton? Nah, siklus Brayton adalah siklus siklus pada mesin turbin yang biasa itu melibatkan 3 komponen, yaitu kompresor, combustion chamber, dan exhaust dan turbin. Tapi kalau misalnya dia tertutup, gas exhaust yang setelah digunakan untuk memutar turbin itu dikondensasi atau dicairkan kembali untuk menjadi bahan bakar. Jadi nanti dia dibalikan lagi ke proses awal. Nah, untuk siklus ideal dari siklus Brayton ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada udara di sekitar ditarik masuk ke dalam kompresor atau udara dilakukan kompresi. Nah, pada siklus ideal ini kondisi dari proses ini tuh isentropik. Lalu ada tahapan kedua, udara yang telah terkompresi mengalir melalui ruang bakar memanaskan udara itu pada tekanan konstan. Jadi setelah dia keluar dari kompresor itu kan berarti dia udah menjadi udara bertekanan yang tekanannya bisa dibilang tinggi, lalu dimasukkan ke dalam ruang bakar dipanaskan, yang dimana itu akan meningkatkan lagi tekanannya. Lalu udara yang bertekanan dan bersuhu tinggi itu dilepaskan energinya atau diekspresi atau diekspansikan ke dalam turbin. Jadi udara yang bertekanan dan bersuhu tinggi itu dilepaskan ke turbin untuk memutar turbin tersebut agar menghasilkan kerja. Pada siklus ini bersifat isentropik. Lalu yang terakhir adalah penolakan panas ke atmosfer, atau ini juga bisa disebut exhaust-nya gitu. Jadi dia membuang panas sisa prosesnya itu ke atmosfer. Pada siklus ideal ini dia dianggap isobarik. Kenapa yang kompresi dan penolakan panas ini bisa dibilang isobarik? Karena pada kompresi ini juga di combustion chamber itu nggak ada sekat atau pembatasnya gitu. Jadi kayak bisa masuk terus udara baru bisa masuk terus ke dalam combustion chamber, dan udara yang telah dibakar itu bisa keluar terus, jadi ngalir terus. Jadi dianggap tekanan di dalam ruangan itu selalu sama karena prosesnya berlangsung secara terus-menerus. Lalu selanjutnya, tadi kan ideal itu berarti tidak ada error atau energy loss atau apapun lah yang menghambat dari proses itu. Lalu ini adalah kenyataannya, kompresi dan ekspansi itu yang tadi yang proses kompresi itu yang peningkatan tekanan, dan ekspansi itu yang penggunaan udara bertekanan dan suhu tinggi itu ke turbin. Tidak benar-benar isentropik. Sebentar. Sebelumnya saya izin menjelaskan, isentropik itu proses di mana entropi dalam sistem tetap konstan tanpa adanya irreversibilitas dan perpindahan panas. Jadi entropinya itu atau aliran kalornya itu tidak bolak-balik, dia searah terus. Ini sesuai dengan hukum kedua termodinamika yang menyebutkan bahwa tidak mungkin menciptakan mesin kalor yang efisiensinya 100%, pasti ada energy loss dan lain-lain. Terus proses aliran kalor memiliki arah atau tidak reversible. Contohnya kayak saya tadi nemuin contohnya tuh kayak beruang kutub tidur di atas salju. Panas dari kalor atau panas dari tubuh beruang kutub itu bisa mencairkan salju, tapi tidak bisa kembali lagi ke dalam tubuhnya, jadi nggak bisa saljunya muncul lagi, terus kalornya balik lagi ke tubuh si beruang kutubnya. Dia selalu searah dari yang suhu tinggi ke suhu rendah. Lalu selanjutnya ini adalah penjelasan siklus Brayton yang sebenarnya. Jadi pada kompresi udara, dia sebenarnya nggak isentropik. Tetap ada perubahan entropi pada sistemnya itu. Pada pemanasan atau combustion chamber dan penolakan panas itu tetap isobarik, karena memang tadi seperti yang saya jelaskan, udara terus-terusan mengalir gitu, prosesnya berlangsung secara terus-menerus. Dan pada pada ekspansi itu juga enggak isentropik, tapi dia adiabatik. Lalu selanjutnya, pembangkitan listrik. Ini kita balik lagi ke tema awal, pembangkitan listrik pada sistem CBC. Bahan bakar kriogenik itu yang artinya dia bahan bakar kriogenik itu maksudnya bahan bakar yang harus atau bisa disimpan pada suhu yang sangat rendah untuk menjaganya tetap pada fase cairan. Ini biasanya dipakai buat roket, satelit gitu-gitu kan, di luar angkasa kayak benar-benar dingin. Minus berapa ratus, kalau nggak salah, berapa ratus Celcius gitu, berapa derajat.
Contohnya kayak liquid nitrogen dan lain-lain gitu. Bahan bakar kriogenik memiliki potensi yang lebih besar dalam pembangkitan tenaga. Kalau dalam konteks ini kan tadi generator listrik. Jadi pembangkitan tenaga listrik dibandingkan dengan pembangkitan tenaga dengan bahan bakar menggunakan bahan bakar hidrokarbon seperti solar, kerosin itu kalau nggak salah minyak tanah atau apa tadi? Iya, minyak tanah. Metana, propane, enheptana yang hanya tahan pada suhu normal dengan perbandingan efisiensi termalnya. Si bahan bakar kriogenik ini bisa 45%, si bahan bakar hidrokarbon ini cuma 27%. Perbedaan efisiensi entalpinya, si kriogenik ini bisa 5,67 megajoule per kilogram, sedangkan si bahan bakar hidrokarbon ini hanya 1,06 megajoule per kilogram. Dan perbedaan efektivitas dari pendingin utama itu ini nggak disebutkan satuannya, dia bikin angka sendiri aja, hitung-hitungan sendiri aja. Itu sekitar 0,9 yang di bahan bakar kriogenik, dan yang pada bahan bakar hidrokarbon itu sekitar 0,8. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang efisiensi dan efektivitas. Efisiensi itu maksudnya seefisien mungkin, jadi nggak ada sedikit mungkin energi loss atau yang terbuangnya. Jadi kayak benar-benar semua yang kalori yang dimasukkan tuh dijadikan kerja sebisa mungkin. Kalau efektivitas tuh yang penting berubah. Jadi kayak misalnya tujuannya menghasilkan kerja, berarti sedirect mungkin biar si panasnya itu langsung jadi kerja. Lalu secara spesifik bisa dibilang kalau tenaga listrik, ini sorry ada typo. Secara spesifik bisa dibilang kalau tenaga listrik yang dihasilkan oleh sistem CBC yang menggunakan liquid nitrogen lebih besar dibandingkan yang menggunakan kerosin pada kecepatan hypersonic. Liquid nitrogen ini contoh bahan bakar kriogenik ya, yang kerosin yang tadi hidrokarbon. Oh, ini hypersonic vehicle. Kendaraan hypersonic adalah next generation atau generasi selanjutnya dari pesawat terbang, baik dalam lingkup di dalam atmosfer maupun di luar atmosfer, maksudnya di luar angkasa, yang menggunakan air intake, itu intake-nya berupa udara, kombinasi cyclus dari beberapa siklus, dan pre-cooled engine. Untuk mencapai daya tahan yang tinggi dalam penerbangan hypersonic, pembangkit listrik bertenaga tinggi diperlukan untuk mensuplai pemasukan bahan bakar, kontrol lingkungan kendaraan, dan sistem radar kendaraan. Meskipun generator onboard ini generator yang ada pada kendaraannya gitu. Jadi kalau bisa dipesatkan ada AC-nya, ada mikrofonnya mungkin gitu-gitunya, itu dia kan pakai generator di dalam pesawatnya itu. Itu kan bukan hal baru ya, udah dari dulu. Jadi meskipun generator onboard ini bukanlah hal baru pada pesawat terbang konvensional itu maksudnya umum atau lumrah, tetapi teknologi generator tersebut yang konvensional ini nggak bisa diterapin pada kendaraan hypersonic. Kenapa? Pertama, karena sistem propulsi kendaraan hypersonic tidak selalu bisa menyediakan tenaga untuk menggerakkan generator. Kedua, auxiliary power unit atau APU itu penghasil listrik dan pemberi tenaga pneumatik atau pemberi tenaga udara dengan udara bertekanan, itu biasanya dipakai buat starting engine atau AC buat pas di darat. Jadi dia bukan buat gerak pas lagi kondisi diam di darat. Ini biasanya buat suplai listrik selain buat propulsinya ya. APU ini berdasarkan siklus putar buka Brayton tidak bisa berfungsi pada penerbangan dengan angka Mach yang tinggi ini. Itu tadi kalau salah angka Mach-nya itu yang kalau hypersonic dia di sekitar 5. Yang ketiga alasannya adalah mengambil aliran udara yang masuk dari inlet mesin secara langsung juga bisa mengurangi daya dorong dari sistem propulsi secara signifikan. Yang keempat, drag dari pesawat akan meningkat dengan pesat jika kita menggunakan inlet independen untuk generator tersebut. Inlet itu yang bagian depannya mesin jetnya itu, jadi kalau misalnya yang independen ini di saat kita cepat dia akan mengecil, jadi udara yang masuk ke dalam mesin jetnya ini dia bakal lebih sedikit, dia kayak pupil kita gitu loh. Kalau pupil kan kalau cahayanya banyak dia bakal mengecil, jadi mata kita nggak menerima terlalu banyak cahaya atau terlalu sedikit cahaya. Ini tuh inlet independen itu sejenis itu juga, saat udara terlalu banyak atau terlalu kencang dia akan mengecil untuk meminimalisir udara yang masuk. Close berarti lulus. Udah. Oke, lanjut. Jadi saat anginnya itu atau udara itu terlalu cepat, kalau ini kan dia tadi kan kecepatan Mach 5 berarti sangat cepat. Berarti kalau misalnya independen, inletnya dia bisa malah menutup terus, atau udara yang masuk itu malah jadi dikit terus, jadi semakin sedikit.
Jadi nggak bisa untuk memutar generator tersebut kalau pada kecepatan hypersonic. Lanjut. Oleh karena itulah diperlukan beberapa metode baru dalam pembangkitan listrik kendaraan hypersonic untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Selanjutnya kita akan bahas penerbangan hypersonic. Salah satu keuntungan dari penerbangan pada kecepatan hypersonic ini akan menghasilkan panas dari hasil aerodinamis pesawat dan panas exhaust yang merambat pada dinding mesin. Kedua sumber panas ini merupakan sumber panas dengan kualitas tinggi. Sumber panas tersebut bisa dianggap sebagai produk gratis karena mereka hanyalah produk sampingan dari penerbangan dengan kecepatan tinggi. Mereka harus dikeluarkan dari mesin untuk menjaga perlindungan panas pesawat. Jadi ini dari yang saya baca, ini peneliti-peneliti sekarang tuh masih mencoba untuk memanfaatkan kedua panas ini. Jadi kan pada kecepatan tinggi kan semakin tinggi kecepatan berarti kan suhu dari permukaan suhu dari permukaan pesawatnya itu pada kecepatan hypersonic ini kan bakal bergesekan gitu kan dengan udaranya, semakin cepat berarti semakin panas juga. Itu bakal menghasilkan panas. Terus yang panas exhaust ini juga menghasilkan panas. Oleh karena itu peneliti sekarang katanya masih berusaha untuk menciptakan alat yang bisa mengkonversikan panas ini, yang panas murni ini, ke wujud listrik. Jadi benar-benar semua yang bisa dimanfaatkan, mereka mencoba untuk dimanfaatkan sepenuh-penuhnya gitu. Kayak biar benar-benar yang ampasnya itu sedikit mungkin. Jadi yang panas yang dikeluarkan juga, yang panas-panas bypass atau produk bypass, itu bakal diusahain untuk dimanfaatin juga ke depannya. Terus ini yang tadi yang saya bilang, ada mereka bikin model, ini percobaan Barrett and Reed. Mereka coba bikin model CBC, sistem CBC sederhana. Tuh, mereka membuat sebuah model sistem CBC sederhana untuk luar angkasa dengan tujuan untuk mempelajari tren dari performa dari masa total sistem dan penciptaan entropi di dalam sistem. Hasil penelitian yang mereka ketemui adalah masa sistem naik dengan menjulangnya tekanan dalam pengoperasian sistem. Yang kedua, penciptaan entropi dalam konverter meningkat. Ini yang tadi saya bilang, ada sistem Brayton yang ideal dan yang kenyataannya. Jadi pada kenyataannya di konverter dan di dalam sistem itu tidak isentropik, nggak bakal bisa isentropik. Terus pembangkit listrik sistem CBC bisa memenuhi persyaratan dan kebutuhan dari kendaraan hypersonic berdasarkan efisiensi konversi, power output, dan berat sistemnya. Bahan bakar kendaraan hypersonic. Ini yang tadi saya bahas ada dua, yang cryogenic dan hidrokarbon. Ini contohnya aja ya, liquid hidrogen pada cryogenic dan kerosin pada hidrokarbon. Liquid hidrogen ini memiliki sifat fisis berupa kemampuan heat sink yang baik. Heat sink ini kemampuan menyalurkan panas. Jadi biar nggak overheat gitu. Terus memiliki nilai suhu yang tinggi, persatuan unit masanya tersusun dari molekul ruang. Ini molekul ruangnya sangat kecil. Gara-gara molekulnya sangat kecil itu, ini jadi kekurangan pada si liquid hidrogen ini. Dia bakal banyak sekali leak atau kebocoran gitu pada tangkinya. Jadi benar-benar susah untuk menjaganya biar nggak keluar dari tangkinya itu. Dia bakal banyak loss. Jadi yang stoknya harusnya pas berangkat segini, dia malah berkurang pas udah di udara. Terus nilai suhu rendah persatuan unit volumenya itu nilai suhu rendah persatuan unit volume, yang artinya dia membutuhkan kapasitas tangki yang besar gitu untuk menampungnya. Terus yang selanjutnya adalah hidrokarbon atau kerosin. Contohnya kerosin. Ini kelebihannya dia mudah disimpan pada suhu normal. Ini pada suhu normal ya. Tadi kan kita bahas kalau misalnya di di kondisi hypersonic yang kondisinya panas gitu kan, itu dia kurang bagus sih kerosin ini, tapi dia dalam suhu normal malah lebih baik. Dia mudah disimpan pada suhu normal. Tetapi karena dia terdiri dari hidrokarbon, hasil dari pembakarnya itu, exhaust-nya itu mengandung kokas dan karbon. Jadi ini bisa malah menghambat atau malah merusak dari mesinnya itu kalau misalnya dilakukan pembakaran pada suhu tinggi. Selanjutnya, power analysis with finite cold source atau sumber dingin terbatas. Tenaga listrik yang dihasilkan siklus termodinamika umumnya ditentukan oleh kalor dan efisiensi generatornya saat cold source-nya terbatas. Ini terbatas yang tadi seperti saya jelaskan tadi, artinya yang sudah dimuat ke dalam pesawatnya atau kendaraannya. Jadi ya segitu-segitu aja selama proses perjalanannya.
nggak mungkin bisa diisi lagi atau gimana sampai dia mendarat baru diisi lagi. Efisiensi thermal yang tinggi menghasilkan tenaga yang lebih tinggi pada input kalor dan efisiensi generator yang konstan. Tenaga yang dihasilkan bisa kita analisa dengan hukum satu termodinamika. Ini lambangnya delta U sama dengan Q min W. Itu tadi kalau bentar. Intinya ini adalah usaha atau tenaga yang bisa dihasilkan itu sama aja kalau hitungan kasar itu kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. Jadi dianggapnya kalor masuk dikurang dengan kalor keluar. Kalor keluar itu kan berupanya udah diubah menjadi usaha gitu kan, jadi W. Untuk memaksimalkan eksergi dari liquid hidrogen, fluida kerja CBC yang dipilih adalah helium. Ini adalah contoh grafik dari proses dalam CBC atau closed Brayton cycle. Pada diagram TS, TMS itu temperatur dan spesifik entropi. Jadi pada diagram TS di gambar 1 ini menunjukkan ada 6 proses thermal dalam siklus tersebut. Yang 1, kedua, yang compression work ini, itu kompresi. Yang 2, ketiga, penyerapan panas pada rekuperator. Kalau misalnya ini belum saya jelaskan, ada di slide selanjutnya. 3 ke 4, ada proses heating atau pemanasan dalam heater. 4 ke 5, ada proses ekspansi atau yang tadi penyemburan gas panas dan bertekanan tingginya itu ke turbin agar bergerak. 5 ke 6, ada pelepasan panas pada rekuperator. 6 ke 1, dia kembali lagi ke awal, pelepasan panas pada pendingin utama atau primary cooler. Persamaan untuk menganalisa faktor utama yang mempengaruhi tenaga listrik dari sistem siklus tertutup termodinamika dengan tenaga listrik adalah hasil kerja dari siklus dengan efisiensi generator. PE ini tenaga listriknya kalau nggak salah. Iya, tenaga listrik. Dia hasil dari kerja siklus PCYC dikali dengan efisiensi generator. Ini yang mirip N ini itu saya nggak tahu nama lambangnya, tapi itu mewakili kata efisiensi. Jadi kalau misalnya ada lambang itu artinya efisiensi. NG berarti efisiensi generator. Selanjutnya, nah ini ada contoh proses CBC-nya itu. Ini anggap udara udah ada ini nggak ada jalur udaranya ya. Jadi ini dia tentang dari fullnya, dari bahan bakarnya dengan coolernya doang. Coolernya tadi kan ada liquid nitrogen ya kalau nggak salah tadi. Sebentar. Iya, hidrogen, liquid hidrogen. Oh, salah. Ini di kondisi sini dia pakainya helium. Jadi dari full tanknya ini dipompa atau disedot lah gitu kan, dialirkan ke dalam kompresor, di mana yang udah ada udara juga, udara udah dimasukkan juga ke kompresor ini. Jadi mereka berdua di kompresor, dikompres, lalu masuk ke rekuperator. Sudah. Rekuperator ini alat buat transfer panas gitu. Jadi bahan bakar dan udara itu kan dikompres biar tekanannya tinggi, biar gampang terbakar gitu kan. Lalu dimasukkan ke rekuperator, lalu dimasukkan ke dalam heater. Ini heater ini ruang pembakarnya ceritanya. Jadi heat inputnya di dalam heater ini ruang pembakarnya. Jadi udah dapat panas dari rekuperator, lalu dimasukkan ke dalam heater. Nah, panas yang udah bertekanan dan suhu tinggi ini lalu dialirkan ke turbin atau diekspansikan ke turbin. Itu yang akan memutar turbin karena dia sistemnya tertutup, bukan terbuka. Jadi panas atau uap yang udah digunakan ke turbin ini nggak langsung dibuang, tapi diputar lagi. Jadi dia masuk ke rekuperator lagi. Nah, inilah fungsi rekuperator itu. Setelah pembakaran kan pasti dia masih ada sisa panasnya gitu kan. Kayak kan turbin ini kan gak manfaatin panasnya, yang penting geraknya gitu kan. Yang penting dia berputar. Jadi panasnya tetap ada. Nah, panasnya itu uap yang panas itu dimasukkan ke rekuperator dan panasnya itu dihisap untuk ditransferkan pada udara dan bahan bakar yang baru keluar dari kompresor. Jadi dia ngalir gitu dari yang hasil pembakaran dari exhaust-nya itu
panasnya dialirkan kembali kepada udara dan campuran udara dan fuel yang baru itu. Jadi dia membantu memanaskan dulu. Jadi nanti di heater baru ditingkatkan lagi panasnya. Lalu dari recuperator dia balik lagi ke primary cooler. Jadi heliumnya ini kayak berputar-putar terus lah di dalam sistem ini, dia nggak keluar. Inilah yang disebut dengan regenerative cooling atau pendinginan regeneratif. Selanjutnya, ini hasil penemuannya mereka dari penelitian mereka. Mereka menemukan persamaan-persamaan yaitu seperti ini. Pada sistem CBC, dia menemukan bahwa efisiensi isentropik dari kompresor itu efisiensi C itu sama dengan efisiensi 2S itu harusnya 2. Efisiensi 2 dikurang efisiensi 1. Terus perbandingan tekanan kompresornya itu bisa dibaca kerja spesifik kompresi itu ini kerja spesifik kompresi itu sama dengan entalpi spesifik dari helium. Entalpi itu jumlah energi dalam, volume, dan tekanan panas dari suatu zat. Terus ada tekanan outlet pemanas, efisiensi isentropik dari turbin, efektivitas rekuperator, tekanan helium pada primary cooler. Ini efisiensi isentropik dari turbin juga ikut menegaskan bahwa sebenarnya kondisinya itu nggak bisa benar-benar isentropik, tapi bisa efisien aja gitu. Kayak seberapa efisien mungkin, nggak mungkin 100%, tapi bisa mendekati. Ini cara menghitungnya ini. Terus selanjutnya, masih persamaan-persamaan itu ada cold source. Ini tentang cold source. Efisiensi isentropik pada fuel pump-nya itu bisa dicari dengan persamaan tersebut. Kerja spesifik fuel pump, WP, sama dengan bla bla bla. Efektivitas heat exchanger, ini bisa dibaca juga. Sistem performance, ada efisiensi thermalnya, mass flow rate, bahan bakar, fraksi tenaga listrik yang dihasilkan, dan tenaga propulsi yang dihasilkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bung Bagas, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Result and discussion. Yang pertama itu ada basic input parameter. Parameter input utama siklus Brayton tertulis seperti tabel 1. Mengingat suhu sumber panas dan suhu toleransi bilah turbin, suhu masuk turbin ditetapkan sebagai 1123 Kelvin. Nilai kehilangan tekanan relatif tidak sedikit, atau dengan kata lain banyak. Mengingat ukuran penukar panas yang terbatas, menjadikan sulit untuk mengurangi hilangnya tekanan. Itu tabelnya. Bisa dibaca tadi ya, udah dijelasin yang di atas. Lanjut, Mas. Seperti diilustrasikan di tabel 2, mohon maaf itu tipe ya. Parameter dasar cairan hidrogen dan minyak tanah sangat berbeda. Tadi udah dijelasin juga sama Marcelino, cairan hidrogen adalah cairan jenis bahan bakar kriogenik, sedangkan minyak tanah adalah cairan yang disimpan pada suhu normal. Kenaikan suhu disebabkan oleh pompa booster yang tidak signifikan. Tekanan bahan bakar masuk pendingin primer diatur sebagai 3 MPa, sehingga tekanan terminal masuk ruang bakar cukup tinggi untuk injeksi. Dalam analisis, daya listrik ditetapkan sebagai 1 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam keadaan kendaraan hipersonik. Lanjut. Yang selanjutnya ada maksimum thermal efisien. Efisiensi thermal merupakan kunci dari sistem CBC. Untuk mendapatkan keekonomisan, maka efisiensi harus tinggi mungkin ketika sumber dingin tidak terbatas. Selain itu, efisiensi thermal adalah salah satu dari faktor yang mempengaruhi output daya jika sumber dingin terbatas. Ini kalau terbatas ya. Oleh karena itu penting untuk menyelidiki bagaimana mencapai efisiensi thermal maksimum dalam keadaan sumber dinginnya terbatas atau tadi cold source-nya itu. Untuk siklus Brayton tertutup, suhu masuk dan tekanan kompresor T1, P1, rasio tekanan kompresor PC, serta efektivitas rekuperator mempengaruhi efisiensi thermal secara signifikan. Ketika suhu inlet turbin dan tekanan yang hilang telah proper atau telah baik gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada grafik dari thermal efisiensi sama pressure ratio of compressor. Bisa dilihat semakin suhunya tinggi itu nggak efisien ya. Lanjut Mas, biar jelas. Penjelasan di slide selanjutnya. Variasi efisiensi thermal dengan PC pada T1 yang berbeda diilustrasikan pada diagram di atas.
rasio tekanan optimal menurun dengan meningkatkan T1. Hal ini karena kenaikan T1 meningkatkan kompresi bekerja secara dramatis atau secara besar-besaran pada tekanan yang tinggi. Karena meningkatkan kerja kompresi, peningkatan T1 menurunkan efisiensi termal. Ya, lanjut. Yang kedua juga ada grafik dari thermal efisiensi sama pressure ratio of compressor. Ini kelihatannya nggak selalu signifikan ya perubahannya. Semakin tinggi, tapi semakin tinggi tekanannya itu dia semakin nggak efisien juga. Lanjut. Demikian pula dengan variasi efisiensi termal dengan PC pada P1 yang berbeda, ditunjukkan pada gambar 4. Dibandingkan dengan T1, pengaruhnya dari P1 pada efisiensi termal dan rasio tekanan optimal cukup kecil. Hampir tidak ada perubahan tekanan optimal rasio dengan P1. Sementara itu, peningkatan P1 mengurangi thermal efisiensi secara lemah. Perubahan efisiensi termal lebih kecil dari 0,2% ketika P1 bervariasi dari 500 kPa hingga 2500 kPa. Alasannya adalah bahwa pekerjaan spesifik untuk kompresor dan turbin ditingkatkan dengan P1, tetapi kenaikan kompresor lebih besar daripada turbin. Ini mengurangi kerja bersih antara kompresor dan turbin, dan dengan demikian mengurangi efisiensi termal. Lanjut. Nah, ini juga ada grafik dari thermal efisiensi, inlet temperature of compressor, sama inlet pressure of compressor. Lanjut. Variasi efisiensi termal dengan T1 dan P1 pada rasio tekanan optimal diilustrasikan oleh gambar 5. Di bawah rasio tekanan optimal, efek T1 jauh lebih signifikan daripada P1. Persentase penurunan efisiensi termal adalah lebih dari 10%, ketika T1 meningkat dari 300 Kelvin menjadi 400 Kelvin. Namun, sulit untuk membedakan variasi efisiensi termal dengan P1 pada gambar. Ini berarti bahwa suhu masuk kompresor adalah parameter yang sangat penting untuk analisis termodinamika sumber dingin atau cold source tadi. Lanjut. Dalam makalah ini, kisaran nilai T1 untuk hidrogen cair diatur sebagai 300 sampai 350 Kelvin. Dan minyak tanah atau kerosin adalah 350 sampai 400 Kelvin. Itu karena suhu masuk bahan bakar di pendingin primer T0 untuk cairan hidrogen cukup rendah, 28 Kelvin. Untuk mendinginkan helium jadi 300 Kelvin atau bahkan suhu yang lebih rendah. Namun, suhu masuk minyak tanah relatif tinggi, 301 Kelvin. Untuk pendinginan helium. Itu perbedaan antara T0 dan T1 harus cukup besar untuk diperoleh ukuran pendingin primer yang wajar. Dengan cara ini, suhu masuk kompresor terendah dengan sumber dingin hidrogen cair dan minyak tanah telah ditetapkan sebagai 300 Kelvin dan 350 Kelvin. Lanjut. Ini effectiveness of recuperator sama optimal pressure ratio serta thermal efficiency juga. Pokoknya hubungannya semua sama efisiensi ya. Lanjut, Mas. Pengaruh RHC atau rekuperator, efisiensi rekuperator pada efisiensi thermal juga signifikan, seperti ditunjukkan pada gambar 6. Persentase kenaikan efisiensi thermal adalah lebih dari 10%, dengan efektivitas rekuperator bervariasi dari 0,65 hingga 0,95 untuk hidrogen cair dan kerosin. Ini jelas bahwa efisiensi rekuperator yang lebih tinggi bermanfaat untuk meningkatkan thermal efisiensi dengan cara mengurangi panas yang dibawa oleh sumber dingin. Sementara itu, efektivitas rekuperator sangat mempengaruhi rasio tekanan optimal, terutama untuk hidrogen cair. Alasannya adalah bahwa pertumbuhan PC menurut tuntutan regenerasi dan sebaliknya. Untuk lebih spesifik, PC yang lebih tinggi berkontribusi untuk meningkatkan suhu saluran masuk di sisi tekanan tinggi rekuperator pada T1 tetap. Lanjut. Selanjutnya, meningkatkan PC mendapatkan manfaat untuk meningkatkan daya output turbin melalui peningkatan PT. Dan dengan demikian menurun suhu keluar turbin T5 pada T4 konstan, lebih tinggi T2 dan T5 yang lebih rendah mengurangi permintaan regenerasi dan mempertahankan efisiensi thermal yang relatif tinggi pada rekuperator rendah. Dengan peningkatan efisiensi rekuperator, proses regenerasi menjadi lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi thermal. Dan rasio tekanan siklus dapat dikurangi dengan tepat untuk meningkatkan perbedaan kerja antara turbin dan kompresor. Catatan bahwa rasio tekanan optimal untuk hidrogen cair lebih tinggi dari minyak tanah. Diuntungkan dari T1 yang lebih rendah seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Jadi faktor utama untuk efisiensi thermal itu rasio suhu inlet dan tekanan kompresor serta efektivitas rekuperator
P1 memiliki pengaruh yang lemah pada efisiensi termal. Lalu tekanan masuk kompresor ditetapkan sebagai 500 kPa, mengingat kemampuan menahan tekanan dari struktur suhu tinggi. Lanjut. Analysis on the minimum demand of cold source. Dengan sumber dingin yang terbatas, kendaraan hypersonic harus tetap menghasilkan power generation yang optimal dengan bahan bakar yang sedikit. Lanjut. Nah, ini yang merah itu ada optimal value. Jadi itu efisiennya sangat tinggi ya, soalnya itu dia bahan bakarnya nggak terbatas di situ. Yang biru itu minimum flow rate of LH2 atau hidrogen, liquid hidrogen. Yang hitam itu minimum flow rate of kerosene atau fuel yang biasa dipakai. Lanjut. Ketika tujuan optimal adalah MF minimum, variasi dari efisiensi termal dengan T1 diilustrasikan sebagai gambar 7. Tadi saya sudah jelaskan garis merah adalah nilai efisiensi termal tanpa batasan sumber dingin. Garis biru dan hitam adalah efisiensi termal dicapai dengan menggunakan hidrogen cair dan minyak tanah sebagai sumber dingin masing-masing. Jelas nilai efisiensi termal dengan kebutuhan sumber dingin minimum lebih kecil daripada efisiensi termal optimal yang disebabkan oleh trade-off antara efisiensi termal dan entalpi bahan bakar. Untuk lebih spesifik, kenaikan suhu inlet helium di pendingin primer T6 mengurangi efisiensi termal karena lebih banyak panas ditransfer ke sumber dingin. Tetapi bermanfaat untuk meningkatkan entalpi bahan bakar pada saat yang sama melalui peningkatan suhu outlet bahan bakar di pendingin primer T7. Efisiensi termal dengan sumber dingin minyak tanah atau kerosin tadi hanya bisa mencapai 25 hingga 27%, yaitu cukup kecil. Dibandingkan dengan minyak tanah, tadi sudah disebut ya. Oke, itu karena TN minyak tanah relatif tinggi, yang berarti bahwa entalpi bahan bakar tergantung pada keberadaan T7. Peningkatan dramatis T7 secara efektif meningkatkan entalpi bahan bakar, sementara itu mengurangi efisiensi termal yang besar, yaitu dengan meningkatkan T6. Catatannya T6 itu harus lebih tinggi dari T7 untuk perpindahan panas. Ya, lanjut. Nah, ini ada juga optimal thermal efisien yang warna merah. Ini yang A dulu ya. Minimum flow rate of liquid hydrogen yang warna biru, minimum flow rate of kerosene yang warna hitam. Yang B juga demikian. Lanjut, Mas. Rasio tekanan dengan sumber dingin terbatas lebih tinggi daripada efisiensi termal yang optimal, sehingga diperoleh T2 yang lebih tinggi. Menurut definisi RC, peningkatan T2 mengarah ke T6 yang lebih tinggi pada rekuperator yang sama, dan selanjutnya meningkatkan T7 pada PC yang sama, karena entalpi bahan bakar lebih kecil. Peningkatan PC untuk minyak tanah lebih dari hidrogen cair. Rasio tekanan kompresor menurun dengan T1, karena T1 yang lebih tinggi meningkatkan kerja kompresi helium pada PC konstan, dan mengurangi kerja siklus. Oleh karena itu, pengurangan PC dengan tepat diperlukan untuk mewujudkan efisiensi termal yang lebih tinggi. Kenaikan T1 juga bermanfaat untuk meningkatkan T2, bahkan PC yang lebih rendah. Selain itu, PC yang lebih rendah mengarah ke suhu outlet turbin T5 yang lebih tinggi dengan mengurangi rasio ekspansi dan dengan demikian meningkatkan T6 juga. Lanjut. Sumber dingin yang terbatas pada kendaraan hipersonik membatasi daya listrik yang dihasilkan oleh siklus termodinamika tertutup. Dalam makalah ini, faktor-faktor yang mempengaruhi daya output dari sistem CBC pada kondisi sumber dingin yang terbatas telah diselidiki. Model CBC sederhana yang dipulihkan menggunakan helium sebagai media kerja didirikan untuk membandingkan kekuatan kinerja generation dengan sumber bahan bakar kriogenik yang dingin dan bahan bakar hidrokarbon pada suhu normal. Optimasi algoritma gaya listrik diterapkan untuk mencapai nilai minimum laju aliran massa bahan bakar pada daya listrik 1 MW. Efektivitas yang layak dari pendingin primer diperkirakan oleh distribusi suhu di pendingin primer. Di samping fraksi daya listrik yang dicapai oleh hidrogen cair dan kerosin dibandingkan untuk mengukur potensi pendinginan untuk power generation. Kesimpulan utama diringkas sebagai berikut. Dengan sumber dingin yang terbatas, daya listrik ditentukan oleh efisiensi thermal system power generation. Sebagaimana variasi entalpi efektif dan laju aliran sumber dingin, efisiensi thermal yang tinggi belum tentu lebih baik.
T0 yang lebih rendah dari bahan bakar kriogenik menyebabkan efektivitas yang lebih tinggi dari rekuperator dan lebih kecilnya kerja kompresi dibandingkan dengan bahan bakar hidrokarbon suhu normal. Mengingat proses perpindahan panas didorong oleh perbedaan suhu antara helium dan bahan bakar. Efektivitas maksimum pendingin primer dengan sumber dingin hidrogen cair dapat dituliskan sebagian nilai yang lebih besar daripada kerosin, yaitu sekitar 0,9 versus 0,85. Diuntungkan dari perbedaan entalpi efektif yang lebih besar, efektivitas yang lebih besar dari pendingin primer, dan lebih tinggi efisiensi termal, laju aliran massa minimum hidrogen cair sekitar 0,235 kg per second. Jauh lebih kecil daripada kerosin sekitar 2,947 kg per second pada daya listrik 1 MW. Fraksi maksimum daya listrik melebihi 9,46% ketika sistem CBC didinginkan oleh hidrogen cair, dan sedangkan sekitar 2,61% untuk CBC berpendingin minyak tanah, yang berarti daya listrik lebih tinggi dapat dihasilkan oleh hidrogen cair di bawah penggerak yang sama. Oke, sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Sekali lagi, ada yang ingin bertanya? Oh iya, lewat chat ya. Ya udah, nanti saya bacain pertanyaannya. Silakan Mas Rifki Hafiz Afdani. Perkenalkan, nama saya Rifki Hafiz, izin bertanya. Ini kan membahas tentang pembangkit listrik yang menerapkan sistem siklus tertutup Brighton. Bisa tolong jelasin nggak sebenarnya siklus tertutup itu gimana sih? Terus yang terbuka juga gimana? Baik, saya tampung dulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, Carlos Rajat Banghitan. Ya nggak apa-apa. Ini moderator. Karena tadi saya lihat saat presentasi banyak menyinggung tentang kehilangan energi atau tekanan gitu ya. Berarti emang belum bisa ya 100% tanpa energi loss. Oke. Untuk pada mulai saya izin berdiskusi dulu dengan Marcelino ya Pak sebentar. Oke, untuk mempersingkat waktu kayaknya saya jawab langsung aja sekarang. Untuk pertanyaan Carlos tadi, setahu saya sih sampai sekarang tuh belum ada yang benar-benar bisa seefisien
100% nggak ada loss energy gitu sih. Soalnya pasti ada hambatan atau entropi gitu. Kan sesuai juga sama hukum termodinamika kedua yang tadi dijelasin sama Mas Marcelino. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, saya izin menjawab pertanyaannya Rifki Apis. Sebentar. Oke, balik dulu. Ada nggak? Mungkin ini bisa jadi gambaran gitu ya, tapi abain aja nih yang tanda panah, anggap aja nih yang jalur full sama fuel sama heliumnya nggak ada. Jadi sebenarnya sistem Brayton itu lebih ke masalah gasnya atau udara yang masuknya gitu. Jadi ini anggap yang garis-garis hitam ini nggak ada ya. Bentar, ini warnanya. Anggaplah ini ada udara yang masuk. Ini merah ini tanda udaranya masuk ke dalam kompresor. Di kompresor ini ada kipas-kipas gitu. Jadi yang tadinya volumenya gede, padetin terus, sampai ujung-ujungnya itu benar-benar tekanannya tinggi banget di ujung sini. Lalu ini bukan rekuperator, ini diganti semua. Anggaplah ini combustion chamber. Combustion chamber ya. Combustion chamber. Anggap ini yang kotak, ada geriginya ini, combustion chamber. Jadi pada sistem terbuka Brayton itu, udara yang masuk dikompresi atau ditingkatkan tekanannya di dalam kompresor, lalu disalurkan ke dalam combustion chamber atau ruang pembakaran. Nah, di ruang pembakaran ini dia suhunya bakal naik dan tekanannya lebih naik lagi, lebih tinggi lagi. Yang nantinya akan dari sini di sini langsung diekspansikan atau disemburkan ke turbin, yang mana akan memutar turbin yang akan menghasilkan kerja. Nah, tapi kalau misalnya ini kan tadi pembangkit listrik bahasnya, di tengahnya ada generator. Jadi dengan turbinnya berputar menghasilkan kerja, perputaran turbin tadi juga ikut menggerakkan generator tersebut untuk menghasilkan kerja untuk menghasilkan listrik. Tapi gara-gara ini kita membahas tentang siklus Brayton-nya itu aja, jadi kita nggak usah perhatiin. Nah, kalau misalnya pada terbuka, dia langsung dibuang. Nah, ini dia ada exhaust-nya. Kalau misalnya pada sistem Brayton terbuka, dia akan ada exhaust-nya. Tetapi kalau misalnya di sistem Brayton tertutup, ini tuh exhaust-nya ini tuh nggak dibuang, tapi dia dialirkan lagi ke dalam yang namanya kondensor. Jadi dia dipulihkan lah gitu bahasanya, agar bisa kembali lagi ke seperti di udara awal ini, posisi awal, sehingga udara yang hasil dari exhaust tadi bisa dibalikan lagi ke dalam proses awal. Jadi sebenarnya prosesnya sih menurut saya nggak ada perbedaan yang nggak banyak perbedaannya gitu ya. Tapi yang signifikan cuman kalau pada yang siklus Brayton terbuka, dia ada exhaust, dia dibuang sisa uap panasnya itu dibuang yang setelah diekspansikan ke turbin. Tetapi pada yang tertutup itu diputar lagi ke awal, didaur ulang lagi. Jadi exhaustnya itu nggak serta-merta dibuang gitu aja, tapi dikondensasikan lalu dibalikan lagi ke dalam proses awal, yaitu balik lagi ke proses kompresi. Gitu sih penjelasan saya. Apakah sudah cukup menjawab, Rifki Apis? Ntar ini dihapus dulu deh. Oke, udah terjawab. Penutupan, guys. Oke, karena sudah terjawab semua pertanyaannya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya masih ada lagi untuk yang belum presentasi, bisa memulai atau melakukan share screen. Saya udah kelompok terakhir, Pak. Kelompok Udah semua, 12. Pak. Udah ya, udah semua ya. Oke, jadi nanti yang sudah presentasi semua kelompok yang tadi catat pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan, kemudian
jawaban apa yang diberikan, diketik di PPT, di PowerPoint-nya diketik pertanyaannya, terus yang menanyakan siapa, kemudian jawaban apa yang diberikan, dituliskan, diketik di PowerPoint, kemudian upload di Edmodo, di Edmodo dengan menuliskan nama kelompoknya, anggota kelompoknya, dan video record atau rekaman dari presentasi tugas kelompoknya. Oke, baik. Jika sudah tidak ada lagi yang presentasi, mungkin untuk ini ada pertemuan terakhir. Kita ketemu lagi di UAS, ujian akhir semester untuk mata kuliah termodinamika. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Izin live ya, Pak. Izin live, Pak. Terima kasih banyak.